pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, semangat sekali ya. Udah sarapan semua kayaknya nih? Ya, Bu. Bagus, biar semangat ya. Kita mulai pembelajaran karena materi kita cukup berat karena tentang kimia. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Untuk membuka pelajaran kita pada hari ini, jadi kita berdoa dulu. Sama ada percaya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu periksa kehadiran dulu ya. Apakah hari ini ada yang berhalangan hadir? Semua ya. Oke. Ibu belum tahu nih nama-nama kalian, jadi Ibu pengen kenalan dulu nih. Yang pertama Rani, hadir Ibu. Oke, Saluna, hadir Ibu. Jihan, Adi, Hadir, Bu. Listi, hadir Bu. Adinda Sela, hadir Bu. Miftahul Fahmi, Hadir, Bu. oke, dalam semua ya. Nah, langsung aja kita mulai. Ibu udah nyiapin PPT untuk pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini itu mengenai ikatan kimia, berupa ikatan ion dan ikatan kovalen. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu pertama, Ibu akan menjelaskan materi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Kemudian kalian akan memaparkan hasil diskusi kalian. Nanti, Ibu. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion. Yang kedua, menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen. Nah, setelah kalian sudah paham nih ikatan ion dan ikatan kovalen, kalian akan membandingkan proses pembentukan ikatan ion dengan ikatan kovalen, serta untuk menentukan suatu senyawa terbentuk dari ikatan ion atau ikatan kovalen. Nah, materi yang kita pelajari ini berkaitan dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Sekarang, apakah ada yang masih ingat nih tentang materi pertemuan sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Listi, apa materi pertemuan kita pertemuan sebelumnya? Itu Bu, mengenai konfigurasi elektron dan stabilan. Iya, benar sekali. Nah, sekarang ada yang masih ingat sedikit nggak materi tentang apa sih prinsip kestabilan unsur itu? Ya Bu, ya silakan lihat. Dalam kestabilan unsur itu, unsur-unsur di alam cenderung ingin mencapai suatu kestabilan. Ya, benar sekali. Nah, jadi anak-anak, kestabilan tadi itu diperoleh dengan cara bergabung unsur ini dengan unsur lain, membentuk suatu molekul atau senyawa yang stabil. Nah, bergabungnya ini itu melalui ikatan kimia. Jadi dapat kita ketahui nih pengertian dari ikatan kimia itu sendiri merupakan daya tarik menarik antara atom membentuk suatu senyawa kimia yang disebut dengan ikatan kimia. Nah, untuk materi yang kita pelajari hari ini, ikatan kimianya itu berupa ikatan ion dan ikatan kovalen. Sebelum lanjut ke apa sih ikatan ion dan ikatan kovalen, Ibu mau minta perhatian kalian sebentar. Coba kalian sebutkan apa yang di tangan Ibu dan yang ada di layar. Iya, benar sekali.
ion itu terjadi karena atom-atom itu mempunyai energi ionisasi rendah. Ionisasi rendah itu bisa dikatakan mudah melepaskan elektron. Kalau mudah melepaskan elektron, maka elektronnya akan lepas, kan? Kalau elektronnya lepas, maka elektronnya berkurang. Sehingga akan menyebabkan membentuknya ion positif. Nah, elektron tadi kemana, Bu? Nah, elektron yang dilepas tadi itu akan ditangkap oleh atom yang mempunyai aktivitas elektron besar, yaitu mudah menarik elektron. Karena udah ditangkap, jadi elektronnya itu banyak, kan? Kalau banyak maka membentuk ion negatif. Oke, nah ion positif dan ion negatif tadi itu akan saling tarik menarik. Makanya terbentuklah senyawa yang netral. Tarik menarik karena apa? Karena adanya gaya elektrostatis anak-anak. Nah, setiap ion positif itu akan terikat dengan ion negatif. Ion negatif akan terikat dengan ion positif, membentuk kristal ion padat yang kokoh. Oke, Ibu punya video nih supaya kalian lebih memahami mengenai pembentukan ikatan ion itu sendiri. Mohon disimak ya. Ibu. Kedua atom atau lebih unsur membentuk senyawa kimia. Ikatan kimia akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa yang tidak sejalan agar tetap dalam keadaan stabil. Nah, ikatan ion menjaga atom itu tetap bersama agar tetap dalam keadaan stabil. Sama seperti prinsip kestabilan tadi, kan, bahwa unsur-unsur di alam cenderung untuk mencapai kestabilan. Oke, kita lanjut ya. Dalam pembentukan ikatan kimia melibatkan elektron berkulit haluan dalam atom atau yang disebut elektron. Jenis ikatan kimia diantaranya ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya transferan elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Salah satu contoh dari ikatan ion yang sering kita jumpai adalah NaCl atau NaCl tadi apa? Garam? Batu. natrium klorida yang kita kenal sebagai garam. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam tersebut. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik-titik yang sangat penting. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat yang berbeda? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur. Nanti Ibu akan menjelaskan sifat dari senyawa ion yang terbentuk tadi, salah satunya NaCl tadi ya. Bagaimana cara unsur jenis garam berlipat? Dalam keadaan netral, atom Na memiliki 11 proton dan 11 elektron, sedangkan atom Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom Cl memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7, Nah, karena terjadinya konfigurasi elektron inilah maka terjadinya serah terima elektron. Pada keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil karena semua kulinya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan media orbit, untuk mencapai kestabilannya, maka atom Na harus melepaskan 1 elektron, sedangkan atom Cl membutuhkan 1 elektron. Atom Na akan memberikan 1 elektronnya pada atom Cl, sehingga atom Na akan bermutu positif karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atom Cl akan bermuatan negatif karena jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Dengan demikian, atom Na dan Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron membentuk senyawa NaCl dan NaCl ya. Oke, sampai proses pembentukan senyawa ion sudah paham semua? Paham. Kita lanjut ya, sesuai yang Ibu bilang tadi, kita akan membahas sifat senyawa ion itu sendiri. Kan tadi unsur Na itu berikatan dengan unsur Cl membentuk NaCl.
titik lembut dan titik didih yang tinggi. Bu, kenapa sih mempunyai titik lembut dan titik didih yang tinggi? Nah, ini dikatakan tadi kan pada ikatan ion terjadi gaya. Gaya apa? Gaya elektron. Nah, gaya tarik menarik ya. Jadi karena gaya tarik menariknya itu yang besar menyebabkan titik didihnya dan titik lembutnya itu yang tinggi. Seperti contoh NaCl, garam dapur, titik lembutnya berapa? 800. Titik didihnya 1470. Nah, tinggi kan? Oke, lanjut. Kita ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu mudah larut dalam air. Ketika senyawa ion itu dilarutkan dalam air, maka senyawa ion ini larut. Contohnya garam. Garam dilarutkan dalam air larut nggak? Larut kan? Nah, selanjutnya sifat yang keempat itu dapat menghantarkan arus listrik. Oke, sampai sifat senyawa ion. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Saya Bu. Ya, silakan Ainsti. Tadi kan mengapa tuh senyawa ion itu larut dalam air? Oke, bagus pertanyaannya. Mengapa sih? Nah, Ibu bantu jawab ya. Senyawa ion mudah larut dalam air karena ketika senyawa ion nih dimasukkan ke dalam air, maka molekul-molekul air itu akan menyusup di antara ikatan tadi, di antara ikatan ion negatif dengan ikatan ion positif. Nah, gaya tarik menarik ini akan menjadi lemah. Kalau lemah, jadi si antar ikatan ini terpecah lah. Nah, oleh karena itulah senyawa ion itu mudah larut di dalam air. Sampai sini paham ya, Misti? Paham, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Salina. Kan tadi aku udah jelasin senyawa ion itu dapat menghantarkan arus listrik ya, Bu. Nah, ini saya tanyakan itu mengapa sih Bu senyawa ion itu dapat menghantarkan arus listrik? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, mengapa senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik? Hal ini dikarenakan ada pengaruh ini tadi, sifat mudah larut dalam air. Ketika larut dalam air, ion-ion tersebut akan bergerak secara bebas. Nah, ion positif dan ion negatif yang bergerak bebas itu membawa muatan listrik. Oleh karena itulah, ketika senyawa ion dilarutkan di dalam air, ion itu akan bergerak bebas karena terputusnya ikatan itu tadi, sehingga ketika dia bergerak bebas, dia membawa muatan listrik. Oleh karena itulah dapat menghantarkan arus listrik. Oke, sudah paham, Paulina? Paham, Bu. Oke, kita lanjut nih. Tadi ikatan ion, sekarang kita pindah ke ikatan kovalen. Kalau tadi terjadi serah terima elektron, kalau di ikatan kovalen ini terjadi yang namanya pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, jika pasangan elektron berasal dari masing-masing atom yang berikatan, maka ikatan yang terbentuk ikatan kovalen. Nah, bagaimana sih Bu membentukkan ikatan kovalen? Nah, gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen itu akan membentuk molekul. Jumlah tangan ikatan memberikan informasi jumlah ikatan dalam suatu molekul. Maksudnya apa? Nah, jika di antara dua atom itu dalam molekul hanya sepasang elektron ikatan, maka disebut ikatan kovalen tunggal. Kalau ada dua pasang elektron Bu, gini nih ikatannya. Jadi termasuk ikatan kovalen rangka 2. Jika ada 3 pasangan elektron ikatan, maka disebut ikatan kovalen rangka 3. Oke, kita bahas untuk Cl ini ya. Cl tadi membutuhkan berapa elektron? 1 elektron. Jadi masing-masing 1 elektron tersebut akan berikatan, membentuklah senyawa kovalen disebut Cl2 atau kolorida. Nah, berdasarkan ikatan kovalen itu hanya 1 pasangan elektronnya, maka disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Oke, sampai sini sudah paham semuanya? Baik.
Ibu, tahun ini yang susah itu memang jadi saya bagus. Nah, kalau saya nomor jadi 2, 8, 7. Gue juga tanya. Iya, silakan Pak Guru. Apakah perlu menuliskan konfigurasi elektronik? Ya, jadi sangat perlu ya kalian menuliskan konfigurasi elektroniknya karena apa? Karena memudahkan kalian nih untuk menentukan ikatannya. Kalau kalian atau diam sih Bu? Paham semua? Paham. Waktunya masih lama. Ibu kasih waktu 1 menit lagi ya. Masih belum ya? Belum. Tunggu ya. Jangan kemana?
MgCl2 memiliki konfigurasi elektronnya itu 282, dan Cl itu 287. Jadi membutuhkan Cl-nya ada 2, Mg itu 1. Jadi atom Mg itu mendapat 2 elektron, sedangkan atom Cl mendapat 1 elektron, sehingga diperlukan 2 atom Cl untuk 1 atom Mg. Senyawa yang terbentuk adalah MgCl2. Ya, terima kasih kepada nomor 1. Dipersilakan kembali ke selanjutnya. Nih, MgCl2 menurut kelompok 1 itu memiliki kation. Apakah kelompok 2 setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Setuju. Ya, jadi benar ya, MgCl2 itu memiliki kation. Karena yang tadi Ibu bilang terjadi setelah terima elektron. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menjelaskan kepada kita ikatan apa yang terbentuk. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan jawaban dari diskusi kami, yaitu mengenai silikon dioksida atau SiO2 dari penyusun keramik. Nah, SiO2 ini menjadi konfigurasi elektron Si2 8 4, kemudian oksigen itu 2 6. Nah, dari konfigurasi elektron ini, atom S itu mempunyai 4 elektron valensi. Untuk mencapai konfigurasi elektron, gas mulia dibutuhkan 4 elektron lagi yang dapat diperoleh dari masing-masing 2 atom oksigen. Sedangkan oksigen membutuhkan 2 elektron lagi yang dapat diperoleh dari Si, sehingga terjadi penggunaan bersama pasangan elektron membentuk SiO2. Akan terbentuknya ikatan kovalen. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Apakah sama jawabannya, anak-anak? Sama. Jadi benar ya, untuk SiO2 itu mempunyai ikatan kovalen karena terjadi yang namanya pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, karena kedua kelompok ini jawab benar, begitu tangan kita semua. Oke, selanjutnya ini mau satu orang nih yang mau menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan, siapa yang bersedia? Ya, silakan Nisa. Jadi kesimpulan pada materi ikatan ini adalah ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi akibat adanya serah terima elektron, sedangkan kalau ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Ya, benar sekali. Nah, jadi ikatan ion itu ikatan yang terjadi karena adanya daya tarik menarik. Karena apa? Karena terjadi serah terima elektron. Karena jika dijelaskan dengan sangat benar kesimpulannya, beri tepuk tangan saja kita. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu punya kuis nih, supaya kalian bisa lebih memahami. Kuisnya Ibu tunjuk 2 orang untuk menjawab kuisnya. Soal yang pertama Ibu mau tunjuk Adi nih, kayaknya percaya diri sekali ya. Ayo, analislah kelompok senyawa yang semuanya berikatan ion. Buku dicari. Tunggu dong, lagi dicari. Istirahat tadi. Iya, tunggu dulu. Saya, tunggu dong. Apa? Uang. Baik, apa nih jawabannya? Jawabnya B. B, kita coba ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Ini mudah nih, jadi nggak perlu terlalu lama mikirnya. Nomor 2 Ibu Adinda, iya. Jadi suatu senyawa yang terbentuk dengan cara menggunakan pasangan elektron bersama mempunyai ikatan kovalen, Bu. Iya, kita coba ya. Oke, ini nanti PPT-nya Ibu akan kirimkan ke grup kalian biar kalian bisa latihan lagi di kuisnya, materinya bisa kalian pelajari lagi.
pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada